Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jonggrang. Video kali ini saya kedatangan HP yang sempat viral masuk di dunia servis HP, Poco X3 Pro. Dia stuck di logo. Saya sudah sering memperbaiki HP untuk Poco X3 Pro ini. Penanganannya kurang lebih adalah kita perlu melakukan rebaling IC RAM dan IC CPU. Namun fokus video kali ini adalah bukan bagaimana cara memperbaikinya, tapi saya ingin memperlihatkan berapa sih durasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki HP Poco X3 Pro ini. Jadi kalau teknisi biasanya udah tahu Poco X3 Pro stuck di logo, mati total, tidak bisa disentuh, ada yang bahkan kameranya blank. Itu biasanya hanya dilakukan rebaling IC RAM dan IC CPU. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk rebaling IC RAM dan IC CPU, itulah fokus dari video kali ini. Saya juga penasaran ya, saya belum pernah merecord berapa sih waktu yang dibutuhkan. Oke, kita lihat di sini. Keterangannya adalah bootloop stok di logo. HP saya taruh di tas dan kepanasan. Saya tidak sadari dan tiba-tiba HP bootloop terus. Info foto HP-nya, Kak, sudah saya lepas kabel baterainya biar nggak nyala terus atau bootloop. Jadi ini keterangannya adalah HP yang stuck di logo Poco. Kita polanya juga sudah dikasih ya. Kita akan coba tes dulu apakah benar ini HP-nya stuck di logo. Ini sudah dibongkar oleh rekan saya. Kita coba hubungkan ke pengecasan. Muncul logo Poco, muncul persentase baterai 75%. Coba kita nyalakan. Kita tunggu dia muncul logo Poco ya. Apakah benar dia stuck di logo Poco atau dia bisa sampai ke menu. Dan logo Poco kemudian dia mati ya. Ini tidak saya apa-apakan. Logo Poco mati, muncul logo Poco lagi. Fix, ini HP bermasalah. Kita lihat kondisi mesinnya dengan mikroskop supaya lebih jelas. Jadi masuk dalam keadaan belum pernah di servis, namun ini sudah dipotong kalengnya oleh rekan saya ya. Untuk persiapan eksekusi memang bagian sini saya suruh dipotong ya. Jadi nanti gunanya untuk mengangkat IC RAM dan IC CPU supaya lebih mudah. Ini kita kasih lakban anti panas. Kondisinya seperti ini. Coba kita kasih tulisan dengan ballpoint ya. Kita kasih tulisan konten. Kita kasih tanda, artinya nanti kalau semisal HP-nya berhasil menyala sampai ke menu, saya akan kasih lihat mesinnya ini ya. Jadi tidak ada yang kita tukar. Kita tulis kasih tanda seperti ini. Oke, perangkat kita singkirkan dulu. Ini menurut saya masih belum dihitung mulai waktu pengerjaan ya. Jadi kita siapkan dulu. Kita tulis di sini waktu pengerjaan. Ini saya menggunakan jam tangan jam 13 lebih. Kita tunggu sebentar ya sampai ke 44. Kita tulis 13 lebih 44 ya. Walaupun di sini masih 43. Ini kita belum mulai. Kita siapkan dulu ini. Sudah jam 13 lebih 44. Waktunya kita mulai pengerjaan. Dimulai dengan membersihkan lem IC yang berada di tepi IC. Blower panasnya 230, anginnya 100. Kasih flux di atas IC seperti ini. Kita siapkan pencongkel IC, settingan panasnya kita rubah ke 330, anginnya 40. Kita tidak gunakan mikroskop ya untuk pengangkatan IC. Seperti ini prosesnya. 330 adalah panas awal, nanti kita naikkan ke 375. Ya, kita naikkan 375. IC RAM sudah terangkat, lanjut kita angkat IC CPU. Panasnya masih sama, 375 untuk anginnya 40. Proses pengangkatan IC RAM dan IC CPU sudah selesai kita lakukan ya. Ini penampakan IC RAM, IC CPU, ini PCB. Sekarang sudah jam 13 lebih 47. Berarti butuh waktu 3 menit untuk mengangkat IC RAM dan IC CPU. Kita lanjutkan dengan pembersihan IC RAM. Ini dia, akan kita bersihkan dengan panas 230, anginnya 100. Lanjut, kita gunakan solder dengan panasnya 300. RAM sudah selesai, lanjutkan dengan IC CPU. Pembersihan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Kita singkirkan IC RAM dan IC CPU. Kita lanjut ke mesin. Ini juga harus kita bersihkan terlebih dahulu ya.
Ini setelah kita lakukan pencetakan terhadap IC RAM dan IC CPU ya. Ini hasilnya. Saatnya kita pasang ke mesin. Pemasangan IC RAM sudah selesai, pemasangan IC CPU, kita lanjutkan pemasangan IC RAM. Selesai juga pemasangan IC RAM dan IC CPU. Kita dinginkan dulu mesinnya ini sebentar. Kita akan coba cek mesin ke perangkat apakah dia berhasil menyala atau tidak. Ini kita tunggu ya, masih cukup panas. Ya, ini sudah kita pasang. Masih ada tulisannya. Kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Poco. Ini berarti sudah selesai kita lakukan perbaikan. Kita tunggu dia sampai ke menu sambil kita cek waktunya. Sekarang adalah jam 14.08. Kita tulis di sini ya, sampai 14.08. Ini kita anggap selesai ketika HP-nya berhasil nyala sampai ke menu. Kita tunggu dulu dia muncul MIUI sambil kita cas ya. Oh, tadi baterai 75%, nggak perlu kita cas. Jadi kalau kita lihat durasinya 16 menit tambah 8 menit ya, dia sudah bisa sampai ke menu setup. Wow, sudah di reset ya, terkunci akun Mi. Jadi ini kita anggap selesai di menit 14:08 menit ya. Mulainya jam 13:44, selesainya jam 14:08 menit. Berarti berapa menit itu waktu yang dibutuhkan? 16 ditambah 8, 24 menit. Alhamdulillah 24 menit kita sudah berhasil memperbaiki Poco X3 Pro stuck di logo. Ini kita lihat mesinnya yang kita tulis konten di awal seperti ini, dan kondisinya sudah menyala seperti ini. Nanti ini tinggal kita mintakan password akun Mi. Kenapa HP-nya bisa seperti ini? Ini karena sudah dilakukan reset pabrik. Karena kalau biasanya dia stuck logo atau hang logo, dikiranya permasalahan pada software ya. Ternyata setelah reset pabrik hasilnya sama, dia stuck logo. Dan ternyata setelah kita perbaiki pada hardware, terutama bagian RAM dan CPU, dia bisa nyala sampai ke menu setup seperti ini. Ini nanti tinggal kita mintakan password akun Mi, kita setup sampai ke menu. Namun sayang sekali kalau kondisi seperti ini, data pengguna tidak bisa diselamatkan ya. Kesimpulannya adalah saya bisa memperbaiki dalam waktu 24 menit. Wow, cukup cepat ternyata ya. Saya kira bisa sampai setengah jam, tapi ternyata 24 menit saya sudah selesai memperbaikinya. Lalu mungkin rekan-rekan teknisi ada yang menganggap 20 menit itu cepat, bahkan ada yang menganggap mungkin masih termasuk lambat ya, karena anggapan teknisi itu kan berbeda-beda. Ada juga yang menganggap mungkin 24 menit selesai, saya saja yang mengerjakan, kali eksekusi nggak jadi, harus diulang-ulang terus. Mungkin ada yang masih seperti itu ya. Kalau saya pribadi kali ini alhamdulillah satu kali eksekusi berhasil ya, satu kali pemasangan RAM dan pemasangan CPU itu dia langsung nyala sampai ke menu. Mungkin ada yang menganggap kok bisa sampai satu kali eksekusi atau bahkan termasuk cepat 24 menit ya. Itu bukan karena skill lebih tinggi atau lebih hebat atau lebih master, itu bukan. Tapi kalau menurut saya pribadi ini hanya masalah jam terbang. Jadi saya itu mengerjakan Poco X3 Pro itu sudah cukup banyak ya. Mungkin ada 700 unit sudah kayak gitu. Makanya saya sudah terbiasa mengerjakan Poco X3 Pro, terbiasa rebaling RAM CPU. Alhamdulillah sekali eksekusi jadi. Lalu teman-teman yang masih belajar di luaran sana, mungkin ada yang sudah mencoba tapi gagal. Itu jangan menyerah. Kemungkinan kegagalan itu karena kita kurangnya jam terbang saja sebenarnya. Contohnya gini, kita masuk Poco X3 Pro, servisan offline, kita perbaiki gagal. Tapi dari kegagalan tersebut, kita sudah belajar, sudah ada peningkatan. Harapannya perbaikan berikutnya kita sudah ada pengalaman. Harapannya adalah seperti itu. Akan tetapi kalau hanya mengandalkan servisan offline, kali ini perbaikan gagal, ada perbaikan yang sama persis lagi, nunggu 3 bulan sekali mungkin baru masuk. Makanya kita pelajari lagi dari awal lagi. Disitulah tingkat kesulitan kalau jam terbang kita masih rendah ya. Beda dengan saya, mohon maaf, ini saya mungkin perbaikan Poco X3 Pro pertama gagal. Tapi kalau sehari saya dihadapkan dengan 5 unit Poco X3 Pro, eksekusi pertama gagal, kedua gagal, ketiga mungkin sudah bisa berhasil kayak gitu. Artinya saya sudah mencoba, coba lagi kayak gitu terus, makanya kita akan cepat bisa. Tapi kalau kita masuk unit servisan seperti ini, IC 3 bulan sekali ya, skill kita akan sangat susah untuk ditingkatkan ya. Jadi mungkin hanya seperti itu. Jadi sekali lagi bukan masalah saya lebih hebat, tapi mungkin kalau ada di luaran sana yang belum bisa memperbaiki, itu hanya masalah jam terbang saja. Kalau setiap hari dihadapkan seperti
seperti ini, insya Allah bisa. Kesimpulannya adalah saya memperbaiki dalam waktu 24 menit. Sekarang ini sudah jam 14:13 ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.